Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aliran romantisme yang diawali oleh saya, Alia Hairunisa, dengan menjelaskan pengertian pada aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal dan memiliki suasana seperti dalam mimpi atau dreamlike. Aliran ini menitikberatkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dan alam. Romantisme adalah bentuk perlawanan pada seni neoklasik yang terikat pada norma, selalu seimbang namun statis. Gerakan ini juga berusaha untuk memutarbalikkan konvensi sosial, terutama pada kedudukan kaum aristokrat di masa itu. Mengapa disebut romantisme? Aliran romantisme diambil dari kata dasar roman. Romantisme berarti hal yang keroman-romanan. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, penaklukan bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Di bidang sastra Indonesia, aliran ini juga biasa disebut dengan aliran romantik, untuk membedakannya dari istilah romantis. Terkadang banyak orang yang menyebut aliran ini sebagai aliran romantisme atau dari romantis. Hal tersebut tidak tepat karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Bahkan keduanya sama sekali tidak memiliki kesepadanan kata sedikit pun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bilsa dengan menjelaskan awal mula atau sejarah pada aliran romantisme. Sejarah aliran romantisisme. Romantisisme berawal dari akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Romantisisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para kritikus August dan Friedrich Schlegel yang menulis buku kritik berjudul Romantische Poesie. Penyair Inggris William Wordsworth menjadi suara utama gerakan romantisisme pada tahun 1815. Wordsworth memiliki gagasan utama bahwa puisi harus menjadi luapan spontan perasaan yang kuat, melawan tataran sosial, kepercayaan setempat dan nilai-nilai yang mapan. Romantisisme menjadi gerakan seni yang dominan di seluruh Eropa pada tahun 1820. Sejarah romantisisme dipengaruhi oleh mulainya datang revolusi industri yang mulai meninggalkan kealamian dunia dan destruktif terhadap lingkungan. Banyak seniman yang menolak praktik-praktik industrialisasi yang kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap alam. Meskipun belum dikategorikan sebagai seni modern, romantisisme telah melawan gerakan seni klasik yang telah mapan sebelumnya. Romantisisme mulai mengeksplorasi bentuk estetis lain yang tidak hanya mencari keindahan dalam suatu objek. Romantisisme menggali nilai luhur yang agung dari suatu objek sebagai pengganti kecantikan dan keindahan fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Tokoh aliran romantisme, karya dan penjelasan Francisco Goya. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad 18-an. Sepanjang karirnya, Goya banyak mengabdikan sejarah melalui lukisannya. Goya sering disebut sebagai Old Master yang terakhir dan pelukis modern yang pertama transisi dari Renaissance menuju Romantisme. Selain melukiskan sejarah, dia juga sering melukis potret bernuansa kontemporer pada masanya, yang berarti sudah meninggalkan tradisional atau tradisi neoklasik. Aliran romantisme.
Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich adalah pelukis pemandangan romantik Jerman abad ke-19. Ia adalah salah satu seniman Jerman yang paling berpengaruh pada masanya. Ia juga menjadi tokoh terpenting dalam sejarah romantisme. Friedrich terkenal karena lukisan pemandangan alegoris atau bersifat simbolis universal, seperti fabel, cerita bintang yang menyimbolkan perilaku manusia. Lukisan Friedrich biasanya menampilkan sosok kontemplatif dalam pemandangan yang berhadapan dengan gelapnya malam, kabut pagi, pohon tandus, atau reruntuhan kuno. Minat utama Friedrich adalah perenungan terhadap alam dunia dan karyanya seringkali simbolis berusaha menyampaikan tanggapan subjektif dan emosional terhadap alam. Lukisan Friedrich biasanya menempatkan kehadiran manusia dalam perspektif kecil di tengah pemandangan yang besar. Perspektif tersebut menurut sejarawan seni Christopher John Murray mengarahkan pemandangan pemirsa terhadap dimensi metafisik mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Ciri aliran romantisisme. Romantisisme tidak dapat diidentifikasi dengan suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri umum yang seragam. Ciri tersebut adalah 1. Imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. Untuk menciptakan adegan tersebut diperlukan daya imajinasi yang tinggi. Yang kedua, subjektif. Penciptaan seni dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Ketiga, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. 4. Pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi. 5. Menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Selanjutnya akan dilanjutkan Karya dari aliran romantisme yang pertama ada The 2nd of May 1808. Lukisan ini adalah salah satu contoh lukisan sejarah yang dilukiskan oleh Francisco Goya, yaitu sejarah pemberontakan pada 1-2 Mei 1808. Goya melukiskannya dengan tidak menyaksikannya sendiri, namun ia hanya mendapatkan informasi lalu menggambarkannya dengan imajinasinya sendiri. Yang kedua ada Fisherman at Sea. Lukisan ini dilukiskan oleh J.M.W. Turner atau Joseph Millard William Turner yang menggambarkan terang bulan yang merupakan trend center pada abad ke-18. Cahaya yang kontras, ombak yang tampak tak tenang. Tidak hanya itu, terdapat siluet batu karang yang ditakuti oleh nelayan pada masa itu. Yang ketiga ada Wanderer Above a Sea of Fog yang dilukiskan oleh Caspar David Friedrich yang menggambarkan seorang pria yang memegang tongkat yang berdiri di atas bebatuan dan rambutnya tertiup angin. Friedrich menggambarkan pemandangan tersebut sebagai lautan kabut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.